live, siaran langsung. Ya, boleh di kandang kamu, boleh di kandang saya, boleh. Ya, itu syarat dan ketentuannya. Akal sehat kamu dipakai. Kalau kamu masih muslim, sehabis diskusi dengan saya transfer kamu uang. Berapapun kamu minta, 100 juta saya siapin, demi Tuhan yang saya sembah. Ya, kalau kamu masih Islam, setelah diskusi sama saya transfer kamu uang 100 juta. Tapi syaratnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Senang semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam tentunya ya, untuk terus berjuang menyuarakan kebenaran Islam serta membentengi umat dari upaya pemurtadan yang dilakukan oleh Bani Kunarion. Nah, saudaraku semua, pada kesempatan kali ini saya kembali menampilkan sebuah video ya antara Zuma Zulkifli M. Abbas dengan Edi Sidabutar, yang mana mereka berdua beradu argumen untuk melakukan debat terbuka. Nah, di video ini Edi Sidabutarnya dengan sangat merasa percaya diri sekali, ingin sesegera mungkin melakukan debat terbuka dengan Zuma. Nah, bagaimana video selengkapnya nanti kita akan dengarkan bersama, dan setelah itu nanti saya akan memberikan komentar terhadap apa yang disampaikan oleh Edi Sidabutar. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe ya. Dan yang baru bergabung juga jangan lupa untuk mendukung channel ini. Juga channel-channel Islam lainnya kita dukung semua untuk tetap melakukan dakwah untuk membentengi umat dari upaya pemurtadan. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. saya cuma memantau-mantau aja, Kipri. Saya lihat ada nggak muslim yang berkualitas gitu. Kalau ada saya japri, saya telepon, ayo diskusinya langsung. Bagus ketemu, tapi kalau nggak bisa, kita via siaran langsung, StreamYard atau Zoom gitu loh. Ya, mau di kandang kamu jadi, di channel saya jadi gitu loh. Ya, kita lihat kamu masih nggak di dalam iman kamu. Kalau habis diskusi sama saya, sudah saya bilang sama kamu kan, beli ini duit buat kamu nih kalau kamu masih Islam. Nih, disaksikan semua orang nanti itu. Ya, apakah saya itu berdusta atau tidak? Tapi ada syarat dan ketentuannya. Syarat dan ketentuannya apa? Kamu cuma pakai akal sehat kamu aja gitu. Kalau akal sehat kamu nggak ada, ya berarti itu gagal gitu. Challenge itu gagal. Ya, gimana? Itu aja ya. Jangan level-level voice note ya. Sama saya jangan level voice note ya, Kipli ya. Saudaraku muslim semuanya, kalau kita simak dengan baik apa yang disampaikan Edi Sidabutar barusan ya, dia dengan begitu sombongnya dan sangat percaya diri sekali untuk melakukan debat terbuka dengan Zuma. Namun di balik itu yang lucunya, dia ibaratnya sebagai penantang, juga dia yang menetapkan ketentuan atau aturan di dalam berdebat, juga kemudian dia membuat hasil sendiri
sementara debatnya belum berlangsung ya. Jadi dari sini kita bisa menilai bahwa Edis ini sedikit tidur tapi ngoroknya kebanyakan ya. Oke, kita dengarkan lagi. Ya, itu teorimu, Edis. Sebenarnya nggak ada lagi yang mau melayani kamu berdiskusi, termasuk saya. Karena kamu itu nggak ada ilmu. Ya, hanya karena saya ngantuk aja ini di kantor. Nah, kamu kan ngaku banyak duit, kamu sering fotoin duitnya orang, terus kamu ngaku itu duitmu. Nah, kalau kamu memang banyak duit, apa susahnya sih kamu ke Makassar? Ayo, saya tunggu kamu di Makassar. Saya siapkan tempat untuk kamu nginap, terus mes untuk kita berdiskusi. Dan saya akan live-kan di channel saya dan juga di channel kamu. Gimana? Kamu datang ke Makassar, kamu biayai dirimu sendiri. Kamu nggak usah kasih saya duit sesuai dengan apa yang kamu pertaruhkan duitmu. Nggak perlu. Saya juga masih ada, alhamdulillah. Ya. Nah, sekarang kalau kamu itu memang punya duit, kamu datang ke Makassar sini. Kita bahas siapa yang menyembah batu. Islam atau Kristen? Ayo. Kipli gembel. Sekarang itu kan sudah ada yang namanya Al-Quran kata per kata, translation word by word, kata per kata. Itu sudah ada, gitu loh. Ya, nggak perlu lagi kamu berbelit-belit menyuruh orang biar ngarap. Nah, inilah penyakit kalian, bukan cuma kamu, semua. Hampir semua kalian kena wabah ngarap, gitu loh. Ya, harus ngarap dulu pengucapannya, logohnya, kol-kolannya, gitu. Harus ngarap. Gitu. Ya ini buang-buang waktu, wasting time, gitu loh. Karena saya nggak berminat jadi orang Arab. Kecuali besok ada gitu niatan saya untuk cari istri orang Arab gitu loh. Barulah kamu suruh saya belajar bahasa Arab, saya berminat. Gitu loh, Jul. Ya, udah jangan post not, Jul. Kipli gembel kamu. Nggak usah. Nah, di sini yang tambah lucunya lagi, si Edi Sidabutar ini ya, dia kepingin berdebat dengan Zuma dalam hal mengkritisi Al-Quran. Sementara dia tidak mau ikut aturan Al-Quran itu sendiri, bagaimana kaidah-kaidah Al-Quran tersebut. Ini sama saja dengan bohong, kan seperti itu. Kalau memang dia ingin berdebat mengkritisi Al-Quran, tentu harus menguasai keilmuan di dalam memahami Al-Quran itu sendiri. Apalagi Al-Quran sungguh sangat jauh berbeda dengan bahasa Indonesia ya, karena di dalam satu kata itu bisa paling sedikit 5 makna. Nah, sementara dia mengambil standarnya adalah bahasa Indonesia. Nah, di sini saja sudah akan terjadi kekacauan, padahal itu adalah kesalahan dia sendiri yang tidak mau tahu dengan memahami bagaimana seharusnya yang benar mengartikan, menerjemahkan Al-Quran tersebut. Nah, saudaraku, kita dengarkan lagi. Terlalu jauh Edis bahasa Al-Quran. Saya cuma ingin tahu apa maksud dari pernyataan saya ini. Coba kamu jelaskan. Ini Ibu Budi. Nah, maksud dari pernyataan saya itu apa? Coba kamu terangkan. Saya tunggu. Saya punya Benaran. Oh, jadi kamu mau langsung kopi darat di Makassar. Bolehlah kamu atur waktu dan tempatnya. Ya, tapi kamu serius gitu loh. Dan jangan hilang lagi nanti videonya. Saya tahun 2014 sudah itu sama MCI, Mualaf Center Indonesia. Tahun 2014. Tapi videonya nggak ada, lenyap, ya kan. Nah, kamu kalau memang serius, atur waktu dan tempat. Saya datang ke Makassar, gitu ya. Saya lihat kamu itu mulut sekolah, gitu loh. Mulut sekolah, pengetahuan nggak ada. Cuman subscribermu mau 100.000 ya. Jadi pengikutmu juga kan orang-orang awam semua. Kamu awam, pengikutmu awam, gitu loh. Ya, cuman di situ aja kemenanganmu. Ilmu nggak ada sama sekali, nol, besar sekali, sebesar langit. Silakan, waktu dan tempatnya.
Di sini si Edis semakin kelihatan sombong dan angkuhnya ya. Dia mengatakan bahwa Zuma tidak punya ilmu sama sekali, bahkan juga pengikut Zuma atau Muslim semuanya, seperti itu dikatakan Edis ya. Sangat disayangkan sekali ya Edis. Kamu ibaratnya pintarnya hanya seperti katak di dalam tempurung ya. Jadi kamu di dalam tempurung terkurung, kamu lihat sekelilingnya itu udah semua kamu kuasai, padahal alam semesta ini luas bro. Jadi Anda sangat keliru mengambil kesimpulan seperti itu. Oke, kita dengarkan lagi apa yang mau sampaikan Edis ini. Usah kamu ngatain orang mulut sekolah. Kamu datang minimal 10 pendeta. Saya tidak akan pernah mundur selangkah pun. Demi Allah, saya tunggu kamu di Makassar. Gak usah ngatur waktu. Kamu cukup datang kapan saja kamu mau. Ya, kamu kan banyak duit. Kamu tinggal datang. Tentukan di mana tempatmu. Kamu di hotel mana? Saya yang datang di tempatmu. Itu. Demi Allah saya akan datang. Jangankan kamu yang jangankan orang pendeta itu yang datang saya. Kalau masih saya bisa jangkau, saya yang datangin. Apalagi kamu yang mau datang saya. Baru-baru ini Niken datang ke Makassar. Saya tidak samperin. Kenapa? Karena saya takut fitnah. Karena dia perempuan. Nah sekarang kamu perempuan atau laki-laki sih? Ini orang yang saya temani ngobrol ini laki-laki nggak ini suaranya menurut Anda? Bro, laki-laki nggak ini? Laki-laki. Oh laki-laki. Ya, nah kalau kau laki-laki saya pasti akan temui kamu. Ya, ayo Edis, saya tunggu kamu Edis. Ini anak-anak saya di sini jadi saksi. Kapan kamu datang? Kamu nginap di hotel mana? Ya, kalau kau mau ditunjukkan hotel, saya tunjukkan hotel di mana hotel itu lebih dekat dari tempat kerja saya. Saya siapkan waktu 1 hari atau 2 hari atau 3 hari. Kita berdiskusi sampai kamu puas, sampai ke akar-akarnya, dan kita siarkan secara live. Oke, saya tunggu. Dari caramu berjanji aja, kamu orangnya udah nggak disiplin. Kapan kamu datang saya siap. Terus nanti kalau saya waktu datang kamu ada kegiatan, ada kesibukan, bagaimana mungkin ya? Ya dari sini aja kamu udah nggak bisa dipercaya Jul. Ya, saya betul-betul niat mau berangkat ke Makassar ya demi membungkam mulutmu yang sekolah itu. Tapi kamu seperti ini jawabannya gitu. Padahal sudah saya jabanin kamu ke Makassar, tapi kamu bilang kapan aja kamu datang sini, kamu bilang. Nah, dari sini kamu udah nggak disiplin, udah nggak bisa dipercaya, luntur niat saya sudahan gitu. Ya, jadi gini aja Jul, saya bilang sama kamu, kalau kamu memang benar-benar ya berminat ya, kamu balas-balas terus voice note saya ini. Ayo kita live siaran langsung. Ya. Boleh di kandang kamu boleh, di kandang saya boleh. Ya. Itu syarat dan ketentuannya. Akal sehat kamu dipakai. Kalau kamu masih muslim, sehabis diskusi dengan saya transfer kamu uang. Berapapun kamu minta, 100 juta saya siapin demi Tuhan. Di sini ketahuan kamu Dis. Banyak bacot Dis. Katanya kamu menantang Zuma, berapapun mau kamu minta akan saya bayar. Tapi ujung-ujungnya dipatok 100 juta. Dari situ saja kamu sudah tidak bernyali Dis. Jangan-jangan kamu yang mulut sekolam nih mau menantang Zuma berdebat. Cobalah berpikir realistis saja Dis. Kalau memang kamu sudah pakar, banyak ilmu di segala bidang, apalagi untuk mengkritisi Al-Quran ya, berarti kamu harus terlebih dahulu jadi pakar sastra Arab, juga pakar bahasa Indonesia, pakar sejarah. Tanpa itu semua kamu mustahil bisa memahami Al-Quran, saya jamin. Oke, kita dengarkan lagi. Demi Tuhan yang saya sembah ya,
Kalau kamu masih Islam, setelah diskusi sama saya transfer kamu uang 100 juta. Tapi syaratnya akal sehat kamu harus kamu pakai. Ya. Kamu baru anak kemarin sore, Jul, belajar Islam. Kamu nggak tahu apa-apa tentang Islam tuh, Jul. Ya, cuman ngarap-ngarap aja yang kamu tahu. Ya, demi Tuhan, saya Jul ya. Saya mau sama kamu, demi Tuhan, saya transfer kamu. Ya, terkutuk turunan saya 7 turunan kalau saya mengingkari janji saya itu. Ya, saya serius ini, Jul. Ya, jarang saya serius begitu. Cuman sama kamu saya serius. Nah, Dis, jangan mimpi, bangun. Kamu katakan kami umat Muslim tidak paham Islam. Sementara kamu bukan orang Islam, tapi mengaku lebih paham Islam. Apa tidak terbalik tu, Dis? Ini ibaratnya seperti pepatah ini, kamu ingin mengajari tentara yang berbaris tu, Dis. Jadi tentara itu tidak perlu diajari lagi berbaris, memang sudah makanannya tiap hari. Jadi kamu sangat keliru nih, ya. Jadi cobalah introspeksi diri dulu, apa yang kamu punya untuk bisa mengkritiki Al-Quran, juga ingin berdebat dengan Zuma, ya. Oke, kita dengar lagi. Pak Edis, jangan sombong ya. Pak Zulkifli ini karya manajer kami. Jadi Pak Zulkifli ini punya banyak waktu untuk layani Bapak kapanpun dan dimanapun. Suruh datang sini. Datang aja, Pak. Datang aja, Pak, ke sini. Tuh, salah satu staf saya tuh. Kamu dengar sendiri kan? Ini saya lagi di kantor. Jadi kamu jangan ragu, saya akan ladeni kamu. Kamu datang menggali kuburanmu sendiri ke sini. Kamu katakan kamu akan transfer 100 juta kalau kamu bisa kalau saya masih Islam setelah berdebat dengan kamu. Edis, jangan takabur, Edis. Manusia yang kau sembah itu aja mengatakan dengan lantang, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Manusia yang kau sembah itu saja mengaku, ya, meski sudah punya 2 batu, tapi dia masih merasa hina di depan Tuhannya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lah kamu, otak cuman seupil, modal asumsi, ya, halusinasi. Sok ngaku hebat, sok ngaku transfer 100 juta kalau saya masih Islam. Aduh, kamu di sekelilingmu kan banyak umat Islam. Coba kamu videokan sudah berapa orang yang kamu baptis. Kalau saya, jelas pekerjaan saya mensyahadatkan banyak orang. Viral di mana-mana, Zulkifli Abbas, ya, mensyahadatkan banyak orang. Terakhir yang saya hadatkan itu kerja di mana, Dek? Dia kerja di mana? Yang baru-baru ini? Polri. Coba kasih keras suaranya. Polri. Nah tuh, saya syahadatkan Polri. Bayangkan. Kamu apa buktinya, Edis? Ngomong kok sampai di kuping lebarnya mulut kau. Ya sudah, saya tunggu kamu di Makassar kalau memang kamu punya ilmu. Tapi pasti kamu tidak akan pernah mau datang karena memang kamu hanya mulutmu itu hanya cocor bebek. Gak ada ilmunya. Edis, kamu jangan belajar Al-Quran ke Zulkifli Abbas. Zulkifli Abbas itu tidak memahami Al-Quran. Pernah saya uji Zulkifli Abbas ketika saya menanyakan di mana ayatnya orang sholat akan masuk surga. Zulkifli Abbas menjawab, ada katanya jawabannya di surat 4 An-Nisa ayat 185. Dalam pikiran saya, kok bisa ya surat An-Nisa ayat 185 gitu, Quran apaan? Sedangkan setahu saya surat An-Nisa itu cuma sampai 176 ayat. Nah di situ Zulkifli Abbas kewirangan sama saya, Edis. Di situ kelihatan bahwa Zulkifli Abbas ini tidak mengerti Al-Quran, tidak memahami Al-Quran. Kalau Edis belajar Al-Quran kepada Zulkifli Abbas, wah tambah amburadul. Zulkifli Abbas kan gak paham. Jadi tambah berantakan, tambah ngaco nanti, tambah tersesat. Jadi Edis jangan belajar ke Zulkifli Abbas, belajar aja ke saya ya Edis ya.
Zulkifli Abbas itu mau menyesatkan. Dia dipakai oleh simbolis dari sorga. Jadi pakai Zulkifli Abbas mulutnya untuk memutar balik firman ya Edis ya. Ini untuk Zulkifli Abbas. Oke. Nah, gimana kalau kalian berdua ke Makassar? Ayo, Edis kan banyak duit tuh, ngakunya gitu. Meski kemarin-kemarin, tahun-tahun kemarin dia numpang buka puasa di masjid karena tidak ada makanan di kos-kosannya dia. Tapi sekarang sudah belaga orang kaya raya. Nah, sekarang kalian berdua datang ke Makassar gimana? Saya tunggu. Ya, Saudara Cornelius bersama dengan Edis Sidabutar berkunjung ke Makassar untuk berdebat dengan Zulkifli Abbas. Mantap. Nama kalian bisa naik tuh. Ya, kalian langsung bisa dapat subscribe luar biasa kalau mau menghadapi saya secara langsung. Berdua. Atau bertiga dengan Uti. Atau 4 dengan Rudy Yohanes sekalian. Kasih cukup 5 dengan Luga, biar ada yang lucu-lucuan. Lawan saya sendiri, gimana? Ayo Edis, kamu biayai 4 orang ini untuk datang ke Makassar hadapi saya. Saya tunggu. Demi Allah, saya tidak akan mundur meski hanya selangkah. Lawang ngajarin penyembah manusia, ngapain takut? Saking tidak ada ilmunya, orang salah sebut huruf ayat saja, itu diulang-ulang terus. Kenapa? Karena kalian tidak punya bahan. Yesus aja kadang melakukan kesalahan, ngambil keledainya orang tidak dikembalikan. Apalagi saya, yang bukan nabi, bukan rasul, dan juga bukan Tuhan loh. Dia Tuhan bagi kalian. Gimana sih? Jadi nggak usah besar mulut, datang aja ke Makassar. Ya, saya ada rumah saya itu kosong. Kita berdebat di situ. Ya, atau mau di tempat wisata saya juga boleh. Di situ lebih bagus. Anda sambil rekreasi juga. Kan gitu. Ya. Kita berdiskusi, kita berdebat, kita kaji Al-Quran. Jangan gospelmu deh, Al-Quran yang kita kaji. Saya mau lihat. Sehebat apa kalian yang mengaku-ngaku hebat Al-Quran. Ayo, berani nggak Cornelius? Ajak si Edi Sidabutar untuk ke Makassar. Edis, jangan percaya Zulkifli ini suka bawa badik. Jadi kalau nyamperin deket, bisa deket sama badik. Udah zaman sekarang kamu berdebat udah aja di YouTube. Ya Edis, udah ada di YouTube. Jarak jauh juga kelihatan, dari Amerika juga bisa. Saya dengan Pak Tony Bastaman juga bisa. Dengan Nandar saya bisa dari jarak jauh. Ngapain deket-deket nyamperin? Kolokan banget. Dan ada 2 hal yang harus Anda perhatikan, Dis. Si Zulkifli ada didatengin boro-boro mau ngasih duit dia. Kalau mau nusuk badik bisa jadi itu. Perlu curiga ke arah sana. Jangan sampai didekat-deketin orang kayak gitu ya, Dis ya. Saya kasihan aja nih ingetin. Orang kayak gituan pada tega. Ya, demi agama rela mati. Meledakkan bom juga kayak di Kampung Lama Rambutan itu dulu, Kampung Melayu. Itu orang kayak gitu mah pada nekat-nekat. Jadi membunuh orang yang kafir itu halal, membunuh orang yang murtad itu halal. Jadi jangan diikuti ajakannya. Ya, mereka itu para penipu. Saya kasih tahu sekarang, penipu. Ngomong mau ngajak ke surga, dia sendiri nggak ngerti surga. Ngomong ibadah kepada Allah, dia sendiri nggak ngerti Allah. Yang dia ngerti hanya agama. Mengajak ibadah kepada Allah untuk masuk surga, ternyata diajak kepada agamanya supaya jadi pasukannya banyak. Islam itu banyak pengikutnya. Ada yang dibagi tugas, ada yang pendakwa, penghasut, ada yang pelaku bom. Itu di Islam itu banyak divisinya. Jadi harus hati-hati ya dengan Pak Zulkifli Abbas itu. Terima kasih. Kalau kalian masih tidak di hadapan saya, kalian masih menggunakan jurus mimbar gereja, jurus tipu-tipu. Tapi kalau di hadapan saya, aku buat kalian mencret darah. Mencret darah kalian. Saya yakin kamu tidak akan pernah betah berhadapan dengan saya, duduk di depan saya. Paling lama 15 menit kamu udah izin pulang. Maka dari itu, kalian jangan sombong. Ya, apalagi mengatakan mau menghadapi secara langsung. Ya sudah, datanglah ke sini, ke Makassar. Ya, insya Allah saya jabanin
Nggak mungkin di depan staf saya ini saya mau bohong. Pasti kalian akan keluar-keluar. Kami ke Makassar. Ternyata Zulkifli itu pembohong besar. Dia sembunyi ketika kami di Makassar. Coy, hari ini kamu berangkat. Tiba di Makassar itu, hari ini juga kita berdebat. Coba. Kurang apa lagi? Aku banyak duit kan? Nah, Edi Sidabutar tinggal beli tiket, berangkat ke Makassar. Kita berdiskusi membahas Al-Quran. Jangan bahas gospel, Al-Quran. Supaya semua orang tahu. Kalian itu hanyalah umat bekicot yang tidak tahu apa-apa tentang Al-Quran. Jul, kalau masih cuman kerja, masih cuman karyawan, pegawai, ya kamu nggak usah cerita sama saya, Jul. Kamu itu cuman orang kerja aja kok kamu masih cerita sama saya. Nggak usah kamu cerita sama saya kalau soal itu. Saya tadinya udah serius mau nanggepin kamu, Jul. Ya, kamu bilang lagi kapan aja kamu kesini siap bawa minimal 10 pendeta. Jadi dari sini omongan kamu itu udah nggak bisa dipercaya gitu loh. Ya, tadinya saya serius. Gitu. Cuman karena kamu mendapat jawaban seperti ini, oh ini anak kecil dalam hati saya. Ini belum dewasa nih orang dalam hati saya. Gitu. Ya. Jadi biar nggak muluk-muluk ya. Kamu kalau memang betul-betul ya siapkan waktumu kapan kita diskusi langsung ya. Demi Tuhan yang saya sembah, kalau saya mengingkari janji saya ini, terkutuk keturunan saya, terkutuk keluarga saya kena penyakit, keluarga saya, anak cucu saya menderita karena penyakit itu. Demi Tuhan semesta alam, kalau kamu masih Islam, sehabis diskusi sama saya mengingkari janji saya mentransfer kamu uang 100 juta. Tapi syarat dan ketentuannya ada, yaitu kamu harus menggunakan akal sehat. Itu aja. Mudah sekali syaratnya, akal sehatmu harus kamu pakai gitu. Kamu itu Jul nggak tahu apa-apa Jul tentang Islam Jul. Ya, yang kamu tahu itu cuman katanya gitu loh. Yang kamu tahu itu cuman ngarap dan ngarap. Ya, muter-muter kata. Gitu loh. Ya. Jadi sekarang biar nggak berbelit-belit omongan, yuk kapan kita siaran langsung? Ya, ini disaksikan semua ini sama orang ini ya. Jadi kamu datang aja ke sini. Saya mengatakan 10 pendeta itu bahasa hiasan. Kamu kan orang kaya. Gitu ya. Kamu orang kaya. Saya ngakui saya adalah orang miskin, tidak sekaya kamu. Tapi ya kalau saya semiskin-miskinnya, tapi saya punya perusahaan sendiri. Ya, saya sebagai direktur utama di 3 perusahaan. Saya direktur utama. Memang saya orang miskin karena hanya jabatan direktur. Kemudian salah satu perusahaan pemerintah saya area manajer. Memang saya miskin. Terus kemudian kemiskinan saya itu karena hanya memiliki satu tempat wisata yang merupakan milik pribadi. Terus kemudian saya juga berbisnis properti. Ya. Memang saya miskin, saya akui. Ya, saya akui. Kalau kamu kan kaya, ya toh? Kamu kan cleaning service. Kalau saya ini miskin, karena cuma menjadi direktur utama di 3 perusahaan. Miskin saya, bro. Tidak seperti kamu. Kamu orang kaya raya, wong kamu cleaning service kok. Gimana sih? Jadi gini, jadi kalau kamu mau berdebat langsung dengan saya, kamu cukup datang ke Makassar. Woi, Makassar cuma 2 jam kamu naik pesawat. Biayanya pun tidak sampai 3 jutanya. Kamu datanglah sini, saya tunggu kamu. Coba, kurang apa lagi? Makassar bandaranya aman, di sini juga COVID-nya aman. Coba, kurang apa lagi? Nggak usah mulut besar. Kamu pakai sumpah-sumpah janganlah, ya. Kamu katakan istrimu, anakmu, ya. Saya tahu, kamu bersumpah seperti itu pun percuma kan kamu nggak punya istri, nggak punya anak. Ya toh? Kamu kan suka sesama gitu-gitu deh. Jadi tidak perlu kau banyak cerita ya, Dis. Kalau kamu mau berdiskusi dengan saya, ya dengan kesombonganmu, saya tunggu kamu di Makassar. Ya, saya tunggu kamu di Makassar. Tidak perlu sombong, agama itu tidak ada yang perlu disombongkan.
Yang mau diajarkan dan yang mau disampaikan itu adalah kebenaran. Kamu katakan gunakan akal sehatmu. Tidak ada umat Islam yang berislam tanpa menggunakan akal. Hanya orang di dalam agamamu yang meninggalkan akal sehat untuk menjadi seorang Kristen. Bagaimana mungkin mau dikatakan akal sehatnya berfungsi kalau masih menyembah sesamanya manusia? Kalau kami umat Islam tentu pakai akal. Kenapa kamu tidak bisa masuk dalam zona Al-Quran? Kenapa? Karena akalmu tidak berfungsi gitu loh. Sementara untuk memahami Al-Quran itu harus menggunakan akal. Ya Edis, jadi saya akui saya hanya direktur utama biasa. Cuman 3 perusahaan. Dan area manajer di salah satu perusahaan pemerintah. Ya saya hanya karyawan kecil lah. Kamu kan pejabat tinggi. Pernah jadi cleaning service kan di toko sepeda. Itu, jadi saya angkat tangan kalau masalah duniawi. Tapi kalau masalah ilmu agama, tunggu dulu, hati-hati. Edis, sampai kapan kamu mempertontonkan dirimu ya berlagak seperti hewan, sombong, angku, merasa punya duit banyak? Sampai kapan mau kayak gitu terus? Kamu pretelin mencari kelemahan Quran, tapi kamu nggak pernah bisa dapat. Ya, kamu konsen mencari kesalahan Al-Quran. Sementara kesalahan kitabmu kamu nggak pernah perhatikan. Kasihan kali kamu Edis. Aduh, Edis. Please. Karena kamu cuman berani kelas voice note, kelas WhatsApp. Satu kata buat kamu Kipli, gembel. Jadi kamu jangan selalu nyebut-nyebut Tuhan kamu lah, nggak bagus ya. Saya sendiri nggak tega kamu nyebut gembel begitu. Janganlah, kasihan Tuhan kamu itu. Kamu sebut-sebut terus Edis. Kalau kamu punya nyali ya sudah, yuk ke Makassar gitu. Tidak usah mulut besar ya. Kamu datang ke sini, saya siapkan di sini. Nanti saya buatkan sambal terasi biar kamu makan, campur daun pisang dengan daun kelapa gitu. Nanti kamu saya kasih sagu, papeda. Saya buatkan papeda. Ya, 1 baskom. Papeda campur daun kelapa. Nah, itu cocok buat kamu. Biar otak berfungsi dengan baik. Ya. Nah, demikianlah saudaraku semua, kita sudah dengarkan apa yang disampaikan oleh Zuma dan juga si Edis di dalam adu argumen untuk merencanakan perdebatan secara langsung ya. Dan di sini kita sungguh sangat menyayangkan sekali setiap ucapan yang disampaikan Edis. Di situ sangat terkesan sekali dia sombong ya, atau sangat angkuh sekali. Dan mudah-mudahan ini bagi kita umat muslim dijauhkan sifat-sifat seperti ini, dan kita akan berusaha tetap melunakkan atau melembutkan hati untuk menghadapi orang-orang seperti ini. InsyaAllah Allah SWT selalu memberi petunjuk dan melindungi kita semua dari hal-hal negatif yang menjerumuskan kita ke jurang dosa yang dimurkai oleh Allah SWT. Oke, teman-teman dan saudaraku semua, terima kasih, dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.